Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Irma Terwahyuni dengan NIM 202009012. Di sini saya akan mempresentasikan tulisan esai berdasarkan tugas perkembangan peserta didik dengan tema problematika perkembangan pada remaja dan dengan judul pelecehan seksual di balik mencerdaskan anak bangsa. Baik, pelecehan seksual adalah tindakan kriminal yang berpotensi terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang diabaikan oleh pihak yang berwajib. Mengangkat isu tersebut karena masalah atau tindakan kriminal tersebut sangat banyak dampak negatifnya bagi korban yang mengalami pelecehan seksual. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dan dampak pelecehan seksual akan dibahas khususnya yang terjadi di dunia pendidikan terhadap seorang anak maupun orang dewasa. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau syarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang menyebabkan orang tersinggung, dipermalukan, bahkan terintimidasi. Pelecehan seksual bisa menyebabkan orang merasa takut hingga mentalnya terganggu. Di Indonesia, pelecehan seksual sering terjadi di mana saja, bahkan di tempat umum. Selain itu, beberapa kasus pelecehan seksual kerap terjadi di dunia pendidikan, seperti di sekolahan dan bahkan di perguruan tinggi, yang dimana seharusnya orang yang berpendidikan atau terjun ke dunia pendidikan lebih memahami bahwa tindakan seperti pelecehan seksual adalah tindakan yang sangat tidak dibenarkan oleh siapapun dan apapun. Awas, catcalling bukanlah pujian, melainkan kekerasan verbal yang dilakukan laki-laki yang kurang dikenal terhadap wanita di tempat umum. Catcalling di sekolah seperti yang dilakukan kakak tingkat kepada adik tingkat. Mesti kita kenali secara betul apa yang dimaksud dengan catcalling. Adanya lirikan dari pihak laki-laki terhadap wanita dengan penuh nafsu, mengedipkan mata dengan maksud tertentu, mengkuntit atau menghalang-halangi seseorang, dan memperhatikan setiap gerak-gerik yang dilakukan si korban. Tidak sedikit wanita yang marah karena menjadi korban catcalling. Namun, banyak juga pria pelaku catcalling yang berdalih bahwa tindakan mereka itu lucu, mengemaskan, dan bertujuan untuk memuji penampilan fisik si wanita. Dan ketahuilah, itu adalah kesalahan yang sangat besar. Sampai sekarang masih banyak orang yang belum memahami perilaku apa saja yang termasuk kategori pelecehan seksual. Misalnya, perilaku menggoda. Perilaku menggoda ditandai dengan perilaku yang menyinggung dan tidak pantas dan tidak diinginkan oleh korban. Contohnya menggoda orang hingga risih, memaksa seseorang untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Misalnya, memaksa mengajak berkenalan, yang dimana semua orang pikir berkenalan itu adalah hal yang wajar dan lumrah dilakukan siapapun. Namun, jika dilakukan secara paksa terhadap orang, itu akan menjadi kategori pelecehan seksual. Lalu adanya pelanggaran seksual, yaitu perilaku yang bersifat pelanggaran seksual berat, seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa, serta penyerangan seksual yang tidak pantas atau tidak diinginkan seseorang. Pelecehan gender juga adalah perilaku yang berupa pernyataan seksis yang menghina atau merendahkan seseorang karena jenis kelamin yang dimilikinya. Contohnya komentar yang menghina atau gambar atau tulisan yang merendahkan, lelucon cabul atau candaan tentang seks. Adapun bentuk pelecehan seksual yang kerap terjadi di sekolah yang dilakukan oleh teman sendiri atau bahkan yang dilakukan pendidik kepada peserta didik, antara lain yaitu berkomentar dan lelucon seksual tentang tubuh seseorang, memberikan siulan kepada orang lain di depan umum, ajakan berhubungan intim atau tindakan seksual menggunakan isyarat, menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain, menyentuh tubuh sendiri secara seksual di depan orang lain, berbicara mengenai kegiatan seksual dirinya di depan orang lain, sentuhan seksual atau menyentuh bagian tubuh seseorang dengan sengaja dan tanpa izin, dan menampilkan gambar, video, cerita, atau benda seksual kepada orang lain. Bahkan terjadi kasus pemerkosaan. Hal tersebut sudah tentu adalah perbuatan pelecehan seksual. Lalu, apakah ada dampak bagi si korban? Tentu saja sangat berdampak negatif bagi si korban. Pelecehan seksual menimbulkan dampak negatif pada korban atau peserta didik, khususnya yang terjadi di dunia pendidikan, antar pendidik dan peserta didik. Anak akan merasa tidak percaya diri dan menutup dirinya karena mengidap
traumatik pasca kejadian. Hal itu menyebabkan si anak sulit bersosialisasi dengan lingkungan luar. Si anak akan mudah merasa takut dan cemas yang berlebihan. Dan dalam akademik, kondisi tersebut akan membuat prestasi si anak menurun karena adanya gangguan psikis yang bisa menghambat tumbuh kembangnya si anak. Yang lebih parah lagi, di kemudian hari si anak akan lebih agresif, berpotensi melakukan tindakan kriminal, bahkan menjadi calon pelaku kekerasan. Selain itu, si anak akan terjangkit penyakit menular seksual, disfungsi seksual, timbul ketakutan atau fobia tertentu, susah makan dan susah tidur disertai mimpi buruk. Dampak yang timbul pada anak tergantung pada frekuensi dan durasi kekerasan yang telah mereka terima. Semakin sering kekerasan yang diterima, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan waktu pemulihan dalam jangka yang sangat panjang. Banyak orang yang tidak sadar bahwa pelecehan seksual adalah salah satu problematika perkembangan setiap orang, baik terhadap anak maupun orang dewasa. Contoh kasus, tercatat di beberapa sekolah menengah pertama dan menengah atas pelecehan seksual yang terjadi yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya, seperti yang dialami siswi berinisial MA di SMA Jakarta yang mendapat pelecehan seksual dari mantan wakil kepala sekolah pada tahun 2016, yang menyebabkan siswi mengalami trauma dan terhambatnya perkembangan siswi tersebut dari segi akademik dan sosial. Bahkan pelecehan seksual juga terjadi terhadap anak sekolah dasar di salah satu SD di Kota Utara Badung 2013 lalu. Ini menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi si korban. Perkembangan si anak akan sangat terganggu dari segi fisik maupun psikisnya. Trauma yang dialami secara berlebihan itu akan berpengaruh besar pada mental si anak, yang dampaknya meluas pada perkembangan si anak dari segi apapun. Dari segi akademik, si anak akan tertinggal oleh teman-temannya dikarenakan anak akan banyak melamun dan merasa takut dan cemas yang berlebihan. Ketika psikis anak terganggu, itu juga akan berdampak pada pertumbuhan si anak, akan menjadi lebih kurus dan bahkan tidak bertambah tinggi. Karena berkurangnya nafsu makan, si anak juga akan jatuh sakit. Untuk mencegah hal-hal yang mengerikan terjadi pada si anak, keluarga, terutama orang tua, harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Mungkin luka fisik akan dapat sembuh dalam waktu yang tidak lama, namun luka psikis akan terekam jelas oleh si anak dengan waktu yang sangat lama. Perkembangan psikis dan fisik si anak juga akan ikut terluka. Lalu contoh kasus lainnya yang terjadi di kampus penjuru Indonesia, seperti di salah satu universitas di Jakarta tahun 2016 dan yang dialami mahasiswi berinisial CA yang mendapat pelecehan seksual dari dosen salah satu perguruan tinggi di Bali yang hingga sekarang belum mendapat titik terang, berdampak kepada perkembangan akademik, bahkan berdampak pada masa depannya. Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada orang dewasa pun sangatlah bahaya. Bahkan bukan hanya sekedar masa sekarang dampaknya, melainkan untuk masa depannya. Adanya ketidakinginan melanjutkan kuliah karena rasa takut dan trauma yang luar biasa, ditambah lagi tidak ada perlindungan dari pihak kampusnya. Kasus tersebut terjadi baru-baru ini, 2020-2021. Bahkan bukan hanya korban, tapi dampaknya juga dirasakan oleh teman-teman sebaya korban dan orang lain yang mengetahui kasus tersebut. Akan adanya rasa waspada yang berlebihan terhadap siapapun dan akan menjadi trauma ringan karena mereka membayangkan bagaimana jika berada di posisi si korban. Kasus pelecehan yang terjadi di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi sangatlah marak terjadi. Harusnya ini menjadi kesadaran tiap-tiap pribadi, bagaimana menjadi orang yang mematuhi peraturan dan memahami tentang hak serta tanggung jawab. Ini sudah menjadi problematika yang sangat besar bagi perkembangan, bahkan pertumbuhan generasi muda. Jika hal seperti ini terus saja dibiarkan, akan lebih sedikit lagi anak-anak yang berpotensi menjadi pencerdas anak bangsa di masa mendatang. Ditegaskan kembali sekali lagi, kasus pelecehan seksual sudah menjadi masalah besar bagi perkembangan setiap orang. Harusnya masalah tersebut diatasi dengan sangat serius, karena banyak lagi kasus pelecehan lainnya yang tidak diurus sampai tuntas, apalagi di dunia pendidikan. Harusnya menjadi suatu wadah yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pemerintah juga memiliki peran untuk melakukan pelindungan terhadap hak-hak anak dan kewajiban
menghukum pelaku dengan hukuman maksimal, serta pihak sekolah atau kampus meningkatkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik dari para pendidik, karena seharusnya orang yang berpendidikan tahu mana yang harus mereka lakukan dan tahu mana yang harus mereka tidak lakukan. Pelecehan seksual atau kekerasan terhadap peserta didik seharusnya jangan pernah terjadi, karena dengan alasan apapun perbuatan itu sangat tidak dibenarkan. Lalu pihak sekolah atau pihak kampus juga tidak diperbolehkan melindungi pelaku hanya karena atas nama baik sekolah atau nama baik kampus. Dan kampanye nama baik kampus menegaskan seharusnya istilah ini dipakai perguruan tinggi untuk mendukung penyintas, bukan dijadikan dalih menutupi kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik. Hierarki dan sistem birokrat dalam dunia akademik menciptakan relasi kuasa yang bisa dimanipulasi sehingga rentan dipakai untuk hal-hal negatif. Salah satunya kesempatan melecehkan atau melakukan kekerasan seksual. Banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang belum diatasi dengan hasil memuaskan karena kasus tersebut belum menjadi prioritas sekolah atau universitas dan belum dianggap serius. Jadi, pelecehan seksual sangat berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan setiap orang dari segi apapun, baik itu untuk anak maupun orang dewasa. Seharusnya pihak sekolah atau kampus itu membangun sistem layanan tempat aduan bagi korban atau penyintas dengan 3 prinsip dasar jaminan, yaitu perlindungan, kesetaraan, dan kerahasiaan. Membuat regulasi penanganan kasus dan sanksi yang jelas bagi pelaku, membentuk tim investigasi independen dan imparsial, melibatkan seluruh elemen kampus, menyediakan pendamping bagi si korban yang melapor, menyediakan jasa psikologi dan psikiater, penanganan kesehatan fisik, dan keamanan jika korban terancam. Terima kasih. Itulah pemaparan materi esai yang saya tulis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.